Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu saya. Kita lanjutkan pembahasannya tentang akuntansi transaksi salam. Nah, di sesi terakhir ini, di video terakhir kita kali ini, kita akan membahas salah satu jenis akad salam yang ini memang sering dipakai gitu ya. Karena kalau tanpa dilakukan ini, maka akad salam itu akan susah untuk dilaksanakan. Yaitu apa? Akad salam paralel, gitu ya. Nah, di akad salam paralel ini sebenarnya pada prinsipnya sama, antara salam biasa dan salam paralel itu akuntansi sama. Hanya saja yang membedakan itu adalah ada pihak-pihak tambahannya. Oke, kita lihat sekarang seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan akad salam paralel. Oke, sebenarnya akad salam paralel ini sama seperti akad salam biasanya, gitu ya. Hanya saja dari definisi karakteristik substansinya sama, jadi tidak ada perbedaan. Yaitu kalau kita ketahui dari karakteristiknya, dari salam itu kan ada pembeli ya, harus ada pembeli, kemudian harus ada produsen atau penjualnya, dan harus ada barang pesanannya. Nah, yang membedakan di salam paralel ini itu ada yang namanya pihak pembeli akhir atau pasar istilahnya gitu ya. Jadi ini yang membedakan. Yang nantinya kemudian kalau kita lihat dalam skema transaksinya sebetulnya seperti ini. Gitu ya. Jadi di sini kelihatan bahwasanya ada pihak yang menjadi pembeli akhir. Dalam konteks di sini pembeli akhirnya adalah siapa? Pembeli akhirnya itu adalah Bulog ini sebagai pembeli akhir. Ya, Bulog ini sebagai pembeli akhir. Sedangkan posisinya di sini Bank Syariah itu dia sebagai perantara, di mana produsen aslinya itu adalah si petani ini, produsen aslinya. Ya. Nah, sebenarnya akuntansinya tidak ada jauh beda, tidak ada perbedaan. Jadi hanya saja nanti kita perlu menetapkan, ya. Misalkan siapa yang sebagai penjual, siapa sebagai pembeli. Maka nanti kalau dia sebagai pembeli, maka berlakulah akuntansi salam di pihak pembeli. Kalau dia sebagai penjual, maka berlakulah akuntansi salam untuk penjual. Nah, di sini si pembeli akhir yaitu Bulog. Nah, ini nanti dia akan melakukan akuntansinya, akuntansi pembeli dari transaksi salam. Nah, yang menarik di sini adalah positioning dari Bank Syariah. Bank Syariah di sini dia akan memiliki dua peran, yaitu sebagai penjual, maka ada akuntansi penjual, dan ada akuntansi pembeli, karena dia juga sebagai pembeli. Nah, ini itu tidak melanggar ketentuan tentang supaya tidak terjadi adanya satu akad dalam satu transaksi, maka dua akad ini saling terpisah. Sebagaimana mungkin sudah saya terangkan di karakteristik transaksi salam. Jadi transaksi akad antara Bulog dengan Bank Syariah ini adalah satu akad tersendiri. Begitu juga transaksi bank dengan petani ini adalah akad yang tersendiri. Artinya tidak boleh saling mempengaruhi. Kalau misalkan terjadi kegagalan antara transaksi antara bank dengan petani ini, maka bukan berarti batal transaksinya Bulog. Ya, tidak. Jadi terpisah. Gitu ya. Kita lihat di sini sebenarnya sama ya, nanti yang dari salam paralel ini jelasnya harus ada pembeli akhirnya. Ini pembeli akhir. Ya, pembeli akhir. Nah, Bulog ini sebagai pembeli akhir yang akan menggunakan barang dan jasanya itu, maka di sini dia akan kontrak akad salam dengan bank. Bank di sinilah fungsinya sebagai penjual. Gitu ya. Bank Syariah sebagai penjual. Nah, setelah itu kemudian di sini kita lihat ketika sama transaksinya, ketika pada penyerahan modal salam tadi dari Bulog ini kepada Bank Syariah tadi, maka dia akan mencatat di sisi Bank Syariah ini sebagai penjual. Sama, yaitu dia akan mengakui kas dan adanya hutang. Gitu ya.
Sedangkan kemudian bagaimana dengan yang bulog ya? Bulog akan sama, dia akan mengakui adanya piutang salam pada kas, kan gitu ya. Sama sebenarnya. Nah, kemudian ketika bank ini berakad dengan petani, maka dia posisinya sebagai pembeli. Ya, sebagai pembeli. Maka ketika dia berakad dengan petani, maka dia akan mencatat piutang salam pada kas. Ya, sedangkan petani apa? Ya, dia akan mengakui adanya hutang salam. Ya, dan debitnya adalah kas, modalnya sebesar modal tadi. Maka ketika kemudian nanti petani itu menyerahkan barangnya, maka si bank syariah ini akan mengakui adanya persediaan salam, kemudian ada piutang salam. Ya, piutang salamnya dihapus. Ya, di sini ketika bank itu menyerahkan kepada bulog, maka bank itu akan menghapus hutang salamnya, kemudian dia akan mengakui adanya keuntungan salam. Nah, mungkin yang menarik di sini adalah tentang perlakuan terhadap transaksi ini. Ya, ini sebenarnya yang mungkin ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan, benar ini adalah hutang salam, kemudian di sini adalah penjualannya, atau seperti ini. Nah, ini punya efek yang berbeda sebenarnya ketika bank di transaksi perbankan. Maka karena transaksi perbankan itu adalah di dalam aturan undang-undang itu adalah dia harus berdasarkan apa? Transaksinya adalah berbasis keuangan, gitu ya. Maka disinilah supaya tidak terjadi istilahnya adanya pajak, ya, adanya pajak. Maka disinilah kemudian dia tidak mengakui adanya penjualan, tapi diganti dengan di sini ada keuntungan ini. Keuntungan atas ini, atas selisih dari persediaan salamnya ini dengan hutang salamnya ini, gitu ya. Jadi maksudnya adalah di sini dia kan misalkan kontrak dengan bulog ini adalah 600 juta, 600 juta. Kemudian dengan petani ini adalah kontraknya ada 500 juta. Maka disinilah dia akan mengakui pada saat dia menerima barang dari petani, maka dia akan mengakui di sini 500 juta sesuai dengan piutangnya. Di sini adalah menghapus piutangnya 500 juta. Setelah itu baru kemudian dia akan menyerahkan barangnya tadi itu kepada bulog. Nah, disinilah dia mengakui mengkreditnya untuk utangnya kan 600 juta ini. Hutang salamnya, maka dihapus hutang salamnya sebesar 600 juta. Kemudian di sini persediaannya ini dihapus atau dikurangi sebesar yang nilai barang yang nilai tercatatnya. Nilai tercatatnya di sini adalah sebesar 500 juta. Maka di sini kita catat persediaannya adalah 500 juta. Nah, selisihnya inilah yang diakui sebagai keuntungan salam, yaitu sebesar 100 juta. Ya. Jadi ini yang Jadi keuntungan, ya kita lihat sini, bank itu boleh mengambil keuntungan bukan dari utang piutang, ya, tapi bank itu mengambil keuntungan dari transaksi jual beli. Nah, boleh dia mengambil keuntungan berapapun dari transaksi jual beli, itu tidak ada batasannya berapa keuntungan yang harus diambil, gitu ya. Tapi dalam Islam itu tidak boleh mengambil keuntungan sebesar apapun, ya, sebesar apapun jumlahnya atas transaksi utang piutang. Ya, itu yang membedakan. Nah, disinilah letak kesyariahannya antara bank syariah dengan bank konvensional, gitu ya. Karena menggunakan prinsip-prinsip syariah tadi, gitu ya. Di sini bank memperoleh keuntungan 100 juta ini, gitu ya, dari transaksi pembiayaan akad salam paralel ini, gitu ya. Jadi itu gambarannya akad transaksi salam paralel. Jadi Anda akan bisa melakukan transaksi atau jurnal ataupun pencatatan atas transaksi salam paralel ini, itu kalau Anda sudah bisa memahami akuntansi atas transaksi salam biasa, gitu ya, bukan paralel yang hanya melibatkan antara penjual dan pembeli. Nah, di salam
paralel ini itu sama, ya akuntansi sama, tinggal kapan dia sebagai pembeli dan kapan sebagai penjual. Terutama di perbankan syariah ini dia akan berfungsi menjadi dua orang sekaligus, ya dua fungsi, yaitu dia sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Maka akuntansinya mengikuti akuntansi penjual maupun akuntansi pembeli. Tidak ada perbedaan, gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini tentang akuntansi salam paralel. Semoga bermanfaat atas penjelasan saya, mulai dari karakteristik salam, kemudian bagaimana itu akuntansi salam, dan terakhir tadi adalah tentang akuntansi salam paralel. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.